Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi Ya pun. pun. Ya, pendengar, pemirsa Remina Muarinde Kanca di Papun juga jangan ya putungga moloham di podcast kesempatan Kani Sinji. Tiada hari tanpa karya. Mina Muari, judul atau tema kam kesempatan Kani Sinji adalah pemanfaatan seni budaya lokal sebagai produk terbaik pariwisata berkelanjutan ya. Tentu ini kita laksanakan untuk mendukung cita Presiden Prabowo. Nah, untuk membahas tentang pemanfaatan seni budaya lokal sebagai produk terbaik pariwisata berkelanjutan, kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni ini dia Bang Indra Pradia. Apa kabar Bang Indra? Wawai Minan. Alhamdulillah. Narimanihan Narimanihan. diundang di Rani Sinji. Sikam bangga Bang Indra dapok katong medija. Sikam Bangga Mune. Alhamdulillah. Ya, Mina Moride Kanca, Bang Indra Pradia adalah Duta Parekraf Provinsi Lampung. Beliau juga trainer public speaking dan salah satu MC profesional seuat di Provinsi Lampung ya. Jadi kadu urusan ngicik-mengicik nah kadu biasa beliau ya. Apalagi urusan tentang pariwisata Lampung. Beliau medok midi uai balak cuti go dijadi ke konten jemaah ya, diceritakan di palokasi nih gogo apa keadaan nih situasi kondisi. Makanya masalah ya Ki Dinas Parekraf Provinsi Lampung ngejadikan beliau sebagai duta pariwisata. Amin. Oke Bang Indra ya, terkait jama tema kita hari ini tentang pemanfaatan seni dan budaya lokal sebagai produk terbaik pariwisata. Nah, sebagai duta Parekraf Provinsi Lampung, bagaimana nih Bang, seni budaya lokal kita ini dapat menjadi daya tarik utama dalam pengembangan wisata kita? Saya pribadi merasa bersyukur terlahir di Lampung. Eh, Hinji kilumahap pun kalau bahasa Lepung Ya pun, cuti-cuti di Mahap di pun. Sinji. Eh, Beruntung punya keluarga dari papah dari Tulang Bawang. Walaupun kawasannya sekarang sudah masuk Tulang Bawang Barat di eh, Gunung Katun, Pagar Dewa, Mamah suku Sumatera Selatan, tepatnya di Oku, Batu Raja. Nah, saya tuh beruntung merasa berada di Lampung yang punya banyak budaya. Dan budaya itu seperti yang selalu saya sampaikan ke banyak pihak bahwa budaya itu adalah identitas kita. Karena kalau tidak punya budaya, maka kita tidak punya identitas. Betul. Nah, Lampung punya banyak jenisnya. Punya banyak jenisnya karena kita punya pepadun dan saibatin. Pepadunnya pun ada runutannya lagi, saibatin pun ada runutannya lagi, dan setiap runutan di dalam dua suku yang besar itu punya keberagaman dan hal-hal menarik yang menjadi daya tarik. Sedangkan pariwisata itu adalah sebuah bidang yang bisa berdampak ke banyak hal. Jadi dengan satu bidang kepariwisataan kita akhirnya punya dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya itu sendiri. Jadi semuanya saling keterkaitan. Oke. Begitu. Nah, dengan banyaknya budaya yang kita miliki Bang ya, baik itu dari masyarakat kita, Sabatin ataupun juga pepadun, apakah menurut Bang Indra ini sudah dikelola dengan maksimal untuk memajukan pariwisata kita? Kalau menurut saya usaha maksimal itu terus dilakukan ya. Kalau bicara maksimal di hari ini saya rasa masih punya peluang untuk terus Diperbaiki, dilakukan, terus dilakukan lagi. ditingkatkan, terus dibenahi. Yang saya lihat ada peran para ketua adat, para tokoh adat dalam empal misalnya yang menjadi bagian dari pemerintahan juga di dalam Provinsi Lampung ini, dan itu bisa menyeimbangkan antara adat istiadat yang memang harus dijaga, tapi ada juga adat istiadat yang bisa lebih dimodernisasi sebagai bagian dari sebuah pertunjukan. Karena kalau misalnya budaya itu kan sesuatu yang saklek dan memang sudah menjadi warisan nenek moyang kita. Betul. Tapi ada juga yang bisa kita modifikasi. Contoh tari Sigeh Penguten. Kalau aslinya kan durasinya panjang, tapi bisa kita buat pendek untuk misalnya sebuah suguhan-suguhan atau sebuah pertunjukan yang
waktunya terbatas Mhm misalnya mhm. gitu. Begitu juga dengan jenis-jenis tari yang Mhm lain. mhm mhm. Oke, di Bali atau kalau di Bali Bang ya kita lihat pariwisatanya sangat luar biasa, tetapi juga, Mhm, budayanya pun nggak kalah menarik ya. betul. Nah, apakah Provinsi Lampung ini juga dengan budaya kita yang sangat luar biasa ini bisa mengimbangi tentang pariwisata itu? Dan menurut Abang seperti apa sih pengemasan pengemasan, budaya kita ini supaya, bisa berjalan seiringan dengan pariwisata kita? Saya senang karena Minang Susi tidak membandingkan Lampung dengan Bali. Mhm. Karena saya kalau ketemu ada orang yang bilang gini, "Kenapa sih Lampung tuh nggak bisa kayak Bali?" Maka Mhm saya nggak akan mau jawab. mhm. Karena bagi saya gini, orang yang mengeluarkan statement, "Kenapa Lampung nggak bisa kayak Bali?" Itu dia salah statementnya. Mhm mhm. Ya tentu saja kita nggak bisa kayak Iya Bali karena kita punya identitas iya, sendiri. benar benar, Jadi jangan mhm, pernah menyamakan Lampung dengan mhm Bali. Yang mhm, justru pertanyaannya dibuat adalah apa yang Lampung bisa pelajari dari Bali. mhm mhm, Nah, betul, yang mhm Lampung bisa pelajari dari Bali adalah memaksimalkan seni budaya lokal mhm sebagai daya tarik dari mhm mhm kepariwisataan. mhm, Contoh, kalau kita ke Bali itu bukan soal pantainya aja. betul, Karena kalau pantai di Krui jauh lebih jauh lebih keren. bagus, Pulau mhm, Pisang itu istimewa menurut banget, saya. mhm Pantai Mandiri itu keren. mhm Nah, tapi Bali itu memberi sentuhan seni budaya di mhm, dalam setiap objek wisatanya. mmm, Di setiap objek wisata ada tari kecak, ada mhm, tarian-tarian, bahkan upacara kematian saja itu ada budayanya iya, dan itu bisa dipertontonkan. menarik kunjungan wisatawan, Betul, dan mhm itu menarik kunjungan mhm wisatawan. Itulah kenapa orang-orang luar negeri terpukau dengan mhm, Bali karena Bali bisa mengemas sebuah tempat destinasi dengan pesona seni budaya lokal. betul, Jadi identitas tetap terjaga, mhm budaya seninya dan segala potensi lokal, kearifan lokalnya mhm ter tersebar luas begitu mhm. ya, dan tidak kehilangan ruh dari kepariwisataan itu sendiri. Nah, Lampung bisa begitu. Mhm, oke dan saya juga setuju dengan Bang Indra tadi ya bahwa kita memang, tidak etis kalau kita membandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena bagaimanapun juga setiap wilayah, setiap budaya itu punya kelebihannya Benar, masing-masing ya. setuju. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih Bang, kalau di Bali kan peran masyarakatnya sangat luar biasa ya, dengan setiap ada kegiatan event-event pariwisata, di situ juga ada event budaya. Nah, apakah peran masyarakat kita, masyarakat lokal kita di sini sudah sampai menyentuh ke situ atau seperti apa nih? Atau kita harus banyak belajar lagi nih dari Bali misalkan? Kalau untuk menyentuh ke situ menurut saya memang perlu usaha Mhm ekstra. mhm. Kenapa? Karena ini point of view-nya saya ya, Mmm, sudut pandang saya gitu. Menurut saya Lampung itu keberagamannya itu jadi betul. lebih luas. Mhm Karena kita bukan hanya bicara Pepadun dan Saibatin, tapi kita juga bicara soal suku-suku lain yang datang dan mhm dan tinggal di Lampung. Sehingga kalau kita misalnya mau memaksimalkan budaya identitas Lampungnya, maka juga harus melibatkan mhm. suku-suku yang di luar dari Lampung itu, Betul betul, yang mhm. mereka sudah tinggal di sini, Mmm, beranak pinak di mhm sini. mhm. Nah, beruntungnya nih, kalau di Lampung itu, suku lokal itu tetap punya wadah untuk aktualisasi Mhm seni budaya mereka, mhm tetapi juga mereka mau tuh mhm. membaur dengan Yang lain? lokal yang Mhm. ada di Lampung, Oke. gitu. Dan apakah kita punya strategi khusus nih Bang, agar Hmm. kita bisa, menggunakan budaya ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai gitu, bisa menggait kunjungan wisata yang lebih banyak lagi ke Provinsi Lampung. Karena yang kita tahu Bang ya, yang seperti Abang sebutkan tadi Pulau Pisang keren, Mhm, kemudian juga di tempat lain apalagi nanti ini Gigi Hiu ya. mhm. Nah, apakah ini strategi yang akan kita lakukan ini sudah bisa untuk menarik, wisatawan atau seperti apa? Atau kita perlu belajar lagi pemasaran strategi untuk mendatangkan kunjungan wisatawan itu, Bang? Yang saya lihat sejauh ini dari unsur pemerintah Mhm sendiri upayanya cukup maksimal ya. mhm Jadi ada peningkatan upaya dan juga pembenahan dalam mhm beberapa mhm hal, terutama sekarang kalau kita lihat Gubernur Lampung lagi gencar-gencarnya dengan infrastruktur, mhm jasa sarana penunjang dan mhm lain sebagainya. Itu menurut saya sisi yang bagus. mhm Di sisi yang lain, kita sebagai masyarakat nih harus juga
sama-sama membantu Mhm, pemerintah. mhm. Karena tentu saja pemerintah nggak bisa berjalan sendiri tanpa Betul, support dari segenap lapisan masyarakat betul, ya. mhm. Seluruh komponen tuh punya punya Peran masing-masing, peran mhm, masing-masing. Nah, peran yang paling mudah yaitu tadi kita menyebarluaskan mhm, informasi, memberitahu hal-hal yang bagus, mempromosikannya mhm. kepada sanak famili kita yang mungkin Mhm. tinggal di luar Provinsi Daerah ya? Lampung Oke, mhm. untuk, "Ayo dong main ke Lampung, di Lampung ada ini." Apalagi sekarang udah aksesnya lebih mudah ya, Mhm, ada mhm. jalan tol, Mhm, juga penerbangan tidak lama dari Jakarta mhm. begitu. Jadi sudah tidak ada alasan untuk ada kendala-kendala di bidang sarana gitu. Oke, dan terkait dengan peran masyarakat ya dan juga ada medsos. Nah, seberapa nih Abang melihat peran medsos ini berjalan dalam ikut serta mempromosikan wisata? Kita Hmm, tahu selain medsos kita juga bisa mempromosikan tempat kita ini melalui influencer dan mhm, juga ada lagi melalui pemilihan-pemilihan beli makanan dan lain mmm. sebagainya. Nah, menurut Bang Indra udah seperti apa nih mereka berkontribusi untuk ikut serta mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung? Ya, kalau dari ada namanya Asosiasi Duta Wisata Indonesia, Mhm, ATWINDO di mhm. Jakarta, itu punya tagline "Everyone is Tourism Ambassador". Jadi Mhm, semua orang itu adalah duta wisata. mhm, Semua itu adalah duta pariwisata. Semua kita nih mhm, termasuk Minan mhm, Susi, mhm, keluarga Minan Susi, mhm, keluarga saya gitu. Artinya sebenarnya tanpa ikut pemilihan-pemilihan apapun, setiap masyarakat itu punya kewajiban yang sama untuk mhm, mempromosikan potensi daerah kita. mhm, mhm, Tapi kalau misalnya Minan ikutan Muli Meranai, berarti Minan punya kewajiban mhm, lebih dibanding masyarakat pada umumnya. betul, heeh, Nah, sebagai orang penyandang gelar, sudah mhm, pasti harusnya punya upaya lebih mhm, dibanding masyarakat yang tidak ikutan acara-acara tersebut. mhm, mhm, Artinya dalam hal ini kita semua punya kewajiban untuk itu. Nah, mhm, beruntungnya juga sekarang kalau di Lampung ada banyak akun-akun medsos yang support pariwisata, mhm, yang support potensi daerah. mhm, Kita bisa lihat seperti akun-akun Lampung Geh, Info Lampung, Potret mhm, Lampung, mhm, Selampung, Keliling Lampung, apapun bentuknya, itu Infokiai, iya mereka heeh, gencar sekali tuh mhm, mhm, promosi-promosi tentang apa aja yang ada di mhm, Lampung. Bukan mhm, hanya mhm, soal pariwisata, tapi juga budaya makanan khas makanan kuliner ya, Lampung, heeh, kuliner khas Lampung, bahkan mhm, jenis-jenis lalapan khas Lampung dari mulai, mangga muda, sampai dedaunan, dedaunan, itu semua diberitakan heeh, oleh heeh, heeh, Kuliner Lampung, Lampung mhm. Kuliner, dan lain sebagainya. Dan itu Mhm. bagus menurut Iya, saya. betul. Dan minat mewakili pendengar dan juga pemirsa dimanapun saja Anda berada, saya sendiri nih ya, seringkali melihat, konten-konten Bang Indra ini termasuk, konten pariwisata, wisata beliau ketika beliau jalan-jalan. Jujur Bang ya, saya pernah juga mengunjungi desa tematik yang ada di Lombok Oh, Seminung. iya. Itu karena, tertarik, terinspirasi dari konten Bang Indra. Wah, Sebegitu dahsyatnya sehingga bisa membuat saya tertarik untuk berangkat, sedangkan saya tipe orang yang agak-agak, kaum mendang-mending gitulah ya. padahal jauh ya Padahal aksesnya. jauh, aksesnya jauh turun, tetapi memang pemandangannya luar biasa Bang ya, ke Jalan Betul, Muara ke sana betul, ya. Jadi betapa dahsyatnya pengaruh dari sosmed itu sendiri. betul, Tetapi, sosmed dahsyat kalau tidak dibarengi dengan, pembuatan konten yang menarik, video yang bagus, itu juga ya tidak akan betul, mempengaruhi orang juga ya. Nah, betul. Bang Indra sendiri mungkin punya tips-tips tersendiri, gimana caranya untuk membuat konten ini supaya menarik dan mampu menggugah hati orang untuk datang berkunjung? Oke, kalau konten menarik sebenarnya gini Minan, jangan berpikir bahwa buat konten menarik itu harus pakai Kamera handphone mahal, bagus, ya harus beli handphone mahal dulu, mhm, atau harus beli kamera mahal dulu, enggak sebenarnya. mhm, Justru di tahun sekarang nih masuk 2026, konten-konten yang apa mhm, adanya, yang tidak dibuat-buat, yang justru datangnya dari orang-orang masyarakat pada mhm, umumnya, itu jauh lebih mudah tersebar, mhm, lebih mudah dipercayai ketimbang akun-akun dari influencer atau selebgram. mhm, Karena biasanya orang tuh udah ngerti sekarang, mhm, kalau konten dibuat sama influencer atau selebgram itu ada pesan sponsor di mhm, belakang layar. mhm, Tapi kalau masyarakat pada umumnya, misalnya ibu-ibu rumah tangga, mhm, bapak pekerja, anak-anak muda di desa, di mhm. kabupaten-kabupaten, itu jauh Apa lebih adanya ya? iya, itu Mhm, jauh lebih mudah diulang-ulang terus mhm, gitu kontennya. mhm, Orang akan pantengin lagi, mhm, tonton lagi, mhm, diulang mhm, lagi, didengerin lagi. mhm. Padahal ya nggak berubah juga itu konten ya Iya, gitu. Tapi mungkin karena
pengambilannya yang Mhm. natural, tidak dibuat-buat begitu. Mhm. Itu bagus. Oke. Nah, untuk mendatangkan, kunjungan wisatawan yang lebih ramai lagi ke tempat wisata kita, selain kita harus berkolaborasi dengan seni Mmm. dan budaya tadi, Bang, ya. Nah, seperti apa nih, Bang, keterlibatan UMKM untuk Mmm. bisa kembali menarik pengunjung itu datang? UMKM itu punya peran penting, Mhm. bukan hanya menghidupkan ekonomi kelas menengah ke Mmm, bawah ya, mhm. tapi juga turut membantu meramaikan bidang pariwisata. Mhm. Karena kalau di dalam, acuan pariwisata itu ada namanya Sabta Mhm. Pesona. Sabta Pesona terakhir itu ada Ramah Tamah dan Mhm. Kenangan. Nah, kenangan itu salah satunya ada tuh produk-produk UMKM Mhm. melalui cindramata, melalui oleh-oleh dan lain sebagainya. Mhm. Tapi yang jadi PR nih yang harus diingat bahwa produk UMKM itu harusnya Mhm. punya pengemasan yang bagus. Mhm. Standar kualitas produknya juga harus bagus. Mhm. Maka kalau di pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UMKM Mhm. dan juga Dinas Perindak itu mereka melakukan kurasi Mhm. terhadap produk-produk UMKM Mhm. yang nantinya secara kualitas packaging bagus, maka nanti akan bisa masuk ke gerai-gerai atau outlet-outlet oleh-oleh Mhm. sampai ke gerai yang ada di, bandara dan juga Mhm. di, pelabuhan ya, Pelabuhan di ya? Bakauheni Oke, oke, gitu. mhm. Nah, itu menurut saya program yang bagus dan Mmm. kita harus support. Termasuk Minang juga, sangat support UMKM kan Mhm, gitu. mhm, mhm. Termasuk saya nih, ini, outer yang Baju saya UMKM pakai juga ini ya? Mhm. UMKM-nya tuh Baba nih dari Kyoko. Luar biasa ya, dengan tulisan Khat Lampung atau aksara Iya, Lampungnya. termasuk saya juga Mhm. sering gunain batik Nah, khas Lampung gitu. mhm, Saya nggak mau pakai batik dari luar, saya harus pakai batik Lampung supaya orang lihat kualitas batik Lampung juga nggak kalah dengan luar. betul, dan Bang Indra juga tidak pernah gagal loh dalam mengenakan batik ya. Baik, Mina Muari pendengar, dan juga pemirsa di Papua juga Jengan nih ya. Tadi kan kita sudah membahas sedikit ya tentang, kolaborasi dengan influencer, kemudian, Muli Murkanay. Nah, apakah menurut Bang Indra sendiri ya, keterlibatan Muli Murkanay atau influencer, khususnya Muli Murkanay ya yang memang menyandang gelar itu ya, sudah semaksimal mungkin dalam ikut serta mempromosikan budaya kita atau juga dalam ikut serta mempromosikan, pariwisata kita, seperti apa nih keterlibatan Muli Murkanay? Iya, Muli Makanan itu kan dipilih melalui proses yang panjang Mhm. dengan biaya yang besar. Sayang kalau misalnya setelah acara mereka tidak ikut terlibat dalam beberapa hal yang Mhm. tujuannya untuk promosi peningkatan pengetahuan orang-orang di luar dari Mhm, Lampung mhm, tentang mhm. apa yang Lampung miliki. Nah, Mhm. menurut saya Muli Makanai itu kan punya gelar, maka baiknya gelar itu digunakan untuk mempropagandakan hal-hal yang baik yang Mhm, ada di mhm, Lampung. mhm, mhm. Nggak harus pariwisata, Mhm. ada wastra, Betul, ada mhm. kuliner khas Mhm. Lampung, ada UMKM-nya Lampung yang Mhm. punya produk-produk terbaik Mhm. begitu. Nah, itu harusnya lebih banyak Mhm. dipromosikan, lebih Mhm. banyak diposting melalui Mhm. sosial media. Sekarang menurut saya hal itu harus terus Perlu ditingkatkan ya, ditingkatkan ya, karena mhm. balik lagi, kesadaran personal Mhm. dan support dari Mhm, penyelenggara, mhm. support dari pemerintah terkait ya, Mhm. pihak-pihak terkait dalam Mhm. hal ini organisasi perangkat daerah, Mhm. dinas-dinas terkait, itu juga diperlukan. Karena di satu sisi ada personal yang nggak tahu dia Mhm. musti apa. Mhm. Tapi di sisi lain harusnya sebagai penyandang gelar juara Mhm. secara personal punya kesadaran untuk mempropagandakan, mempromosikan, dan memperkenalkan apa yang terbaik dari Lampung. Iya, jadi tempat-tempat wisatanya, Iya, kulinernya, dan lain sebagainya, Bang, melalui ya. sosial media Melalui ya. sosial media yang mereka punya Iya, dan juga kan pastinya Muli Makanan juga mempunyai medsos, iya, sendiri-sendiri juga. Nah, betul, kalau Muli Makanan, dari kabupaten kota berkolaborasi, atau mungkin mereka mempromosikan ke wilayahnya masing-masing itu akan sangat luar biasa ya, Bang, betul. karena kita yakin bahwa mereka juga mempunyai follower-follower yang luar biasa, Iya, yang karena mhm, setelah acara dan mereka mhm, punya gelar juara, sudah pasti follower-nya bertambah. bertambah, Dan sudah mhm, pasti juga semua mata akan tertuju padanya. melihat apa yang mereka Mhm, posting mhm, dan mhm, memperhatikan apa yang mereka lakukan, acara mhm, apa yang mereka hadiri gitu loh. mhm, Maka, sangat miris jika ada kalimat, "Nggak semua acara harus kita share melalui sosial media." mhm, Lah, lalu atas dasar apa mhm, orang-orang di luar sana tahu
ketika kamu punya Mhm. gelar juara melakukan sesuatu gitu. Mhm Kan mhm. sekarang kita udah nggak diam-diaman. Udah Emang zamannya memang. betul, Mhm emang mhm. doa kepada Tuhan diam-diaman Mhm. ya kan. Tapi kalau memang Mhm. kita punya gelar, ya mari kita Monggo, mhm. tunjukkan. Sama hal seperti pejabat kan. Mhm mhm. Pejabat sekarang supaya masyarakat luas tahu apa yang pejabat lakukan, ya mereka posting di sosial media Betul. supaya masyarakat tuh tahu, oh kerjaannya si gubernur tuh ini, kerjaannya Minan Susi tuh ini Mhm gitu. mhm mhm. Nggak ada salahnya. Iya betul, karena memang ini udah zamannya ya Bang, zamannya udah beda Betul. ya, mau tidak mau sih tidak suka memang kita harus Iya. mengikuti perkembangan zaman itu. Nggak bisa diam-diaman Nggak ya. bisa diam-diaman ya, ketika kita jualan jasa Iya. misalnya, nggak lagi pula kita mau diam-diaman. Karena pernah sekali 2 kali orang ngomong kita pamer pamer. Hello, kita nggak Enggak, pamer, kita kan itu jualan bukan jasa. pamer, itu bukan pamer. Itu namanya Branding kita kita ya. memberitahu Mhm. bahwa kita ada di bidang ini. Ada di bidang itu, karena kalau tidak diberitahu ya siapa pula yang akan, Betul, mention kita kalau kita tidak memberitahu mereka ya. benar. Oke, dan selanjutnya Bang ya, terkait dengan, budaya dan juga pariwisata di Lampung ya. Nah, seperti apa nih Bang, menurut pandangan Abang sendiri sebagai duta parekraf, apa sih kira-kira yang harus dibenahi Mhm kita ini selain jalan ya, mhm untuk, menarik pengunjung itu menyaksikan budaya kita, mhm atau untuk menyaksikan seni kita. Karena mhm. mungkin, seni budaya kita masih banyak lagi Bang ya selain tari Siga Pungutan. Betul. Apa sih yang harus kita keluarkan nih untuk ngasih tahu ke masyarakat luar, Mmm, "Ini loh Lampung punya budaya yang banyak sekali." pertama soal kemasan menurut saya. Mhm. Kemasannya harus lebih menarik, lebih sesuai dengan, sebuah pertunjukan, Mhm. jika memang itu mau dikemas menjadi sebuah pertunjukan. Oke. Dan selain dari kemasannya, menurut saya adalah bagaimana cara kita menerima pendatang untuk ada di bumi Lampung. Mmm. Keramah tamahan itu penting. Mhm. Terlebih nih, kalau kita ini bagian dari Sumatera. Mhm. Sumatera tuh terkenal volume suara tinggi, aksen suara kita tuh tinggi, Mhm. Mhm menggelegar gitu mhm. kan. Nah, itu yang kadang-kadang disalahartikan oleh orang luar. Mhm. Disangka kita, Marah. marah, emosional, spanning tinggi gitu. Padahal memang begitulah karakter kita Mhm. gitu. Nah, bisa jadi juga cara kita mengaktualisasikan aksen dan lain-lainnya itu yang mungkin belum sesuai dengan Mhm. apa yang diharapkan oleh orang-orang dari luar provinsi kita. Walaupun sebenarnya identitas itu balik lagi menurut saya, itu Mhm. adalah identitas kita. Justru macam Minang nih, punya apa, dialek Lampung gitu ya, punya gaya bicara Mhm. Lampung yang medok gitu. Kalau saya menurut saya justru jangan dihilangkan, Mhm karena mhm. itu identitas gitu loh. Betul ya dan Apalah artinya Minan Susi kalau nggak ada itu, nggak bener. ada identitasnya gitu. Betul sekali Bang, dan itu menurut saya mahal gitu Bang ya. Mahal, nggak semua orang punya loh. Iya bener. Nah terkait dengan pengemasan yang menarik tadi ya, kita juga kan sering mengadakan apa festival-festival Mhm segala macam ya. Nah apakah festival dengan adanya festival-festival ini mhm. sudah mampu menjawab itu semua atau masih harus ditingkatkan lagi atau seperti apa nih Bang Indra? Festival yang ada di Lampung menurut saya perlu perbaikan, perlu Mhm, pembenahan terus-menerus ya. mhm, Karena jangankan kita yang festivalnya secara secara kalender event mhm. di pusat, kita itu cuma masuk 3 kan. Festival Krakatau, Tubaba Art Iya Sababa Art, Festival, mhm, sama yang Lampung Barat. mhm Lampung Barat mhm. apa ya? Skalabra. Skalabara, heeh, Festival oke, Skalabra, hanya 3, mhm. padahal kita punya 15 Banyak, kabupaten dan mhm, kota. Artinya kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, mhm, bahkan Kalimantan, mhm, kita, kalah jauh gitu, jumlahnya gitu. Nah, menurut saya pengemasan itu bukan hanya soal bagaimana menampilkan seni budayanya, mhm, tapi juga harus punya strategi-strategi di bidang apa yang mau kita mhm, unggulkan mhm, di dalam sebuah festival tersebut. mhm, Kalau sekarang saya lihat festival-festival di Lampung hanya sebatas expo, parade, mhm, terus mobil hias. Menurut saya harusnya itu dikemas dengan maksimal dengan lebih menarik. mhm, Kita bisa contoh, Jember Fashion Carnival mhm, untuk sebuah penyajian mhm, yang menurut saya nggak terlalu bertele-tele, dikemas dengan apik, sajian yang khas. Kita punya itu, mhm. tapi mungkin pengemasannya menurut saya. Sejauh ini Lampung punya problem di bidang itu.
Yang pengemasan ya Bang ya. pengemasannya. Oh ya, ada satu juga Bang pendapat yang mengatakan bahwa bidang wisata, kita mau buka wisata itu tetapi terhalang oleh katakan saja jika itu dibuka maka itu kasihan dengan habitat-habitat yang lain di situ. Mhm. Bagaimana Abang menanggapi itu? Sementara wisata itu mempunyai nilai jual yang sangat luar biasa, tapi kita harus dihadapkan dengan Mhm. hal lain yang kalau kita buka itu maka kita akan dirugikan oleh habitat yang lain yang ada di dalamnya. Habitat tuh maksudnya, hewan? Ya hewan hewan, Oke, tetapi saya hewan, saya oke, paham maksudnya. Gini Minan, dalam sektor pariwisata itu ada wisata alam. mhm, Kalau wisata alam, apalagi kita di Lampung itu punya basis namanya Taman Nasional. betul. Saya tidak setuju kalau Taman Nasional Waikambas itu dibuat modern, saya nggak Mhm setuju. mhm mhm Bahkan sebenarnya kalau saya ya, mhm, mohon maaf pada semua pihak, kalau saya harus kasih statement, Gigi Hiu itu harusnya jalannya jangan terlalu dibuat bagus-bagus amat. mhm. Karena menurut saya gini, semakin, tempat itu dibuat modern, semakin banyak orang yang datang, justru aslinya akan hilang. Akan hilang ya Bang ya. Mhm mhm. Nggak apa-apa dibagusin, tapi jangan terlampau bagus gitu. Mhm Nah, mhm. semacam Taman Nasional Waikambas, Mhm menurut saya itu kan taman nasional. mhm. Konsepnya taman nasional memang nggak boleh ada, hotel berbintang di Betul, situ, mhm nggak mhm. boleh ada kafe dengan gedung beton, Mhm nggak boleh. mhm. Kenapa? Karena itu taman nasional. Memang tempat pelestarian Iya, gajah tempat itu kan. pelestarian, habitat flora dan Mhm fauna. Kita punya Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan mhm mhm. Selatan. Yang nggak mungkin di Taman Nasional ada hotel bintang 3 ber-AC, itu nggak mungkin. Mhm. Yang benar adalah di sana dibuat tempat bermalam, tapi konsepnya Alam, alam. kayak tenda gitu Bang ya? Mhm Pakai kayu, pakai mhm. Mhm bambu-bambu, dan mhm. kalau di Taman Nasional Waikambas itu ada namanya, Waikambas Eco Lodge Mhm di mhm. bagian depan. Dia Mhm memang dibuatnya kayak hunian, mhm. kayu-kayu seperti di kebon kalau di Iya, heeh kampung. heeh heeh. Nah, dia buat Mhm, hunian tempat bermalamnya itu begitu. Nah, itu oke. yang benar, karena Mhm, memang habitatnya begitu. oke. Tapi mudah-mudahan, para pemangku kebijakan kita juga kan bisa mempunyai pemikiran yang sama Bang ya, Hmm, mana yang harus kita komersilkan, mana yang harus kita ya, betul-betul jaga kelestariannya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Bang Indra ya, bagaimana nih kita menjaga keseimbangan ini, mhm, antara komersialisasi budaya dan juga mhm, pelestarian nilai-nilai tradisi? baik. Di pemahaman saya, Mhm, budaya itu sesuatu yang sakral, mhm, tetapi tidak terbatas untuk dilakukan modifikasi mhm, bila memang, tempatnya memungkinkan. mhm mhm, Karena ada hal-hal yang memang harus kita jaga secara nilai-nilai, seperti adat istiadat, bagaimana kita, upacara adat, mhm, hipun adat, mhm, lalu adat-adat pernikahan, tentu itu sudah sakral dan nggak mhm, boleh dilanggar. Tapi kita juga boleh mengadopsi nilai-nilai budaya dalam bentuk seni-seni modern mhm, yang bisa kita tampilkan ke khalayak luas. mhm, Apalagi kalau kita segmennya mau yang lebih luas, misalnya mancanegara gitu. mhm. Tentu kita harus mengemasnya secara menarik dengan tetap menjadikan budaya itu sebagai unsur yang ada di dalam pertunjukan itu. Oke, luar biasa Bang. Dan sebelum kita berpisah, adakah hal positif yang ingin Abang sampaikan kepada pemirsa dan juga penonton kita? Ya, saya berharap segenap masyarakat bisa menjadi bagian Mhm, dari pelestarian seni budaya, apalagi disangkutkan dengan pariwisata yang berkelanjutan gitu ya. Karena balik-balik lagi kita semua adalah duta wisata mhm, daerah, maka kita punya kewenangan dan hak yang sama untuk menyebarluaskan apa yang dimiliki mhm, Lampung. Hal-hal baik Lampung tuh harus mhm, kita mhm, optimalisasi mmm, gitu loh, karena jangan yang jeleknya aja kita sebarkan gitu, karena di daerah lain pun jeleknya itu banyak mhm juga gitu. mhm, Bahkan ibu kota negara kita aja tempatnya semua hal jelek gitu ada ya. mhm, Nah, di Lampung tuh hal bagus tuh banyak gitu. mhm, Maka mari kita sama-sama memaksimalkan potensi Lampung dengan memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang mhm, kita bisa, dan juga sesuai dengan kapasitas kita. Karena betul. kita semua punya kewajiban yang sama, karena tinggal di Lampung, maka kita harus memberi citra baik kepada Lampung dengan sesuai kapasitas kita. Oke.
Terima kasih Bang Indra ya. Terima kasih Walaupun hanya Mina. 30 menit tetapi saya merasa ini banyak sekali pembelajaran positif dan berisi padat sekali obrolan kita ya Bang Terima ya. kasih Mina. Pengen rasanya nambah waktu lagi, durasi lagi, tetapi 30 kenambungan jam. 30 jam ya. Cuman kayaknya RI nggak sanggup untuk membayar ya. Dan saya setuju dengan Bang Indra, Mina Muari, pendengar dan juga penonton dimanapun saja Anda berada, bahwa mari kita bersama-sama untuk mengangkat budaya dan juga pariwisata kita, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Kalau Minan Sosial hanya mampunya melalui media, nah aku undanglah Bang Indra ya. Kalau Bang Indra mempunyai sosmed yang followernya banyak, Bang Indra bisa melakukan itu dengan medsos dia. Jadi intinya Mina Muaria, kita bersama-sama dengan cara dan kemampuan kita masing-masing untuk memajukan Lampung supaya Lampung lebih dikenal lagi di masyarakat luas. Minan Susi Raptu Belia pamit undur diri. Kang Indra, terima Terima kasih. kasih. Ya, insya Allah kita bisa berjumpa kembali di waktu dan kesempatan. Tapi pun ngalimpura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.